Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar dan di sekolah inklusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Nama saya perkenalkan, nama saya Aprilia Putri. Saya berasal dari Universitas Kanjuruhan Malang. Saya prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Tim terakhir 1801011401429. Saya kelas A 2018 PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan bersama kelompok saya tentang materi yakni anak berkebutuhan khusus dari mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dosen pengampu Bapak Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelumnya jangan lupa patuhi 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi dari kerumunan karena sekarang musim pandemi corona, jadi kita harus saling memprotek diri sendiri untuk kebaikan orang bersama. Lanjut ke materi. Pernah dengar anak berkebutuhan khusus itu bagaimana? Anak berkebutuhan khusus adalah individu-individu yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya karena mereka sudah dari lahir, cacat dari lahir, bawaan dari lahir, ataupun memang dengan anugerah yang unik dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun terkadang anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki IQ yang tinggi, atau kadang dia memiliki IQ yang tinggi, cuma dia buta atau dia tuli, tunarungu, tunagrahita, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pendapat para ahli beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah bisa mengalami kesulitan dalam meraih kesuksesan baik dari segi sosial, personal maupun aktivitas dalam pendidikan. Itu menurut Bahri tahun 2010. Sedangkan menurut Halam dan Kaufman dalam hadis 2006 bahwa kekhususan yang mereka miliki menjadikan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan pelayanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. Terus definisi tentang anak berkebutuhan khusus juga diberikan oleh Suran Rizo dalam Semiawan dan Mangunsong 2020 bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka secara fisik, psikologis, dan komunikatif atau sosial yang terlambat dalam mencapai tujuan-tujuan pada kebutuhan serta potensi secara maksimal, biasanya meliputi buta, tuli, tunagrahita, dan lain-lain. ABK itu sendiri zaman dahulu kala itu dinamakan anak cacat ya, anak cacat. Terus belakangan kemarin itu ABK, sekarang kan anak berkebutuhan khusus. Yang kemarin itu anak luar biasa, dan sekarang diganti dengan anak berkebutuhan khusus karena memang mereka membutuhkan pelayanan, terus pembelajaran, dan mereka butuh rangkulan dari orang-orang yang terkhusus, biasanya ada di sekolah inklusi. Kalau sekarang kita membahas pengertian ABK saja, bukan ke sekolahnya. Jadi anak berkebutuhan khusus atau ABK itu memang individu-individu yang mempunyai karakteristik berbeda dengan individu lainnya. Secara lebih dalam bahwa anak berkebutuhan khusus itu sangat menyebutkan karakteristik dari fisiknya, intelektualnya maupun sosial dan emosionalnya. Pada zaman dahulu, anak-anak dengan karakteristik tersebut dianggap berbeda dan dianggap sebagai anak cacat, yang kemasukan roh jahat dan tidak sepantasnya diperlakukan seperti manusia. Jadi pada zaman dahulu itu anak ABK itu
diperlakukan seperti hewan. Jadi mereka dipasung, dihukum, padahal itu memang benar-benar anugerah dari Tuhan. Tapi zaman sekarang kan anak ABK mempunyai sekolah, mereka bisa mengembangkan ilmu dan potensi dalam dirinya, karena tidak semua ciptaan Tuhan yang buruk itu selalu buruk. Nah, jadi kita sebagai anak yang normal, kita harus mensyukuri apapun anugerah dari Tuhan. Kita harus sama-sama merangkul, tidak boleh mengejek, ataupun dengan anak yang kekurangan seperti itu kita harus berusaha mengimbangi, karena memang mereka mempunyai keterbatasan mental dan sosial. Seperti itu mungkin. Apabila penjelasan saya cepat-cepat, mohon maaf ya, karena sudah lama nggak kuliah nih, ketemu teman-teman, jadinya bicaranya pun juga jarang terlatih. Biasanya kan kuliahnya offline, luring, sekarang jadi kuliah online. Nah, terus istilah anak luar biasa sekarang mengalami pergeseran menjadi anak berkebutuhan khusus yang saya jelaskan tadi. Anak berkebutuhan khusus itu sekolahnya di sekolah inklusi yang namanya SLB atau sekolah luar biasa. Biasanya anak berkebutuhan khusus sering kita jumpai yaitu anak dia itu kayak misalnya sakit polio, terus buta, tuli, tunarungu, tunagrahita, dan lain-lain sebagainya. Karena mereka ya memang istimewa menurut Tuhan Yang Maha Esa. Terus sebagai keluarganya atau sebagai gurunya atau sebagai temannya dan kerabat dekatnya, kita tidak boleh mengucilkan dan mengolok-olokkan ya, karena mereka memang diciptakan dan dianugerahkan tubuh seperti itu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini pengertian anak berkebutuhan khusus sudah mulai dipahami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan pada indera penglihatan. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan pada indera pendengaran. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan mental sehingga mengalami kesulitan dalam bidang akademik dan komunikasi. Yang keempat ada tunalaras. Tunalaras dapat diartikan sebagai anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan umurnya. Yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa dapat diartikan sebagai anak yang mengalami kelainan atau cacat menetap pada alat gerak. Dan yang keenam ada autisme. Autisme dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan pada syaraf pusat. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, karakteristik dari anak berketerbelakangan mental. Secara kognitif, ada beberapa kategori IQ yang dimiliki anak berketerbelakangan mental. Seperti berketerbelakangan mental ringan dengan IQ 55-69, berketerbelakangan mental sedang IQ-nya 40-54. Berketerbelakangan mental berat memiliki IQ 25-39. Berketerbelakangan mental sangat berat di bawah 25. Bagaimana karakteristik anak berketerbelakangan mental? Karakteristiknya yang pertama, secara sosial, anak berketerbelakangan mental mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, anak berketerbelakangan mental mengalami kesulitan dalam beradaptasi, dalam berkomunikasi, dalam merawat diri, dalam keterampilan sosial. Yang ketiga, anak berketerbelakangan mental secara emosional memiliki kondisi yang depresi dan kesepian. Karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik gangguan perilaku dan emosi. Yang pertama, inteligensi.
atau prestasi belajar. Jadi, anak-anak pada gangguan ini biasa memiliki kepintaran di bawah normal, yaitu 90. Yang kedua, karakteristik sosial dan emosi. Anak-anak yang memiliki permasalahan dalam berperilaku, di sini tuh anak-anak memiliki permasalahan dalam berperilaku seperti berkelahi, terus memukul teman, tiba-tiba menangis, menolak permintaan dari guru. Yang ketiga, imatur. Imatur itu anak yang menunjukkan perilaku kekanak-kanakan. Mereka mengalami keterasingan sosial, tidak memiliki teman, atau hanya memiliki beberapa teman. Jarang bermain dengan anak seusianya juga. Yang ketiga, karakteristik tuna ganda. Karakteristik yang pertama yaitu kurangnya komunikasi atau tidak dapat berkomunikasi. Banyak anak yang tidak mau berbicara, atau biasanya bila diajak berbicara itu kadang mereka itu tidak merespon guru. Jadi sehingga guru itu kesulitan dalam pelayanan pendidikannya, itu guru merasa kesulitan di situ. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah perkembangan motorik dan fisik terbelakang. Jadi, sebagian besar anak tunaganda mempunyai keterbatasan dalam mobilitas. Contohnya seperti tidak dapat berjalan, duduk, atau merangkak biasanya. Yang ketiga, kadang anak tunaganda ini juga berperilaku yang aneh, sering melukai diri sendiri, terus melukai temannya. Yang keempat, kurang terampil dalam menolong diri sendiri. Contohnya tidak dapat mengurus diri seperti mandi, makan, terus berpakaian, dan lain-lain. Dan juga anak tunaganda itu jarang berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungannya, dengan temannya. Yang keempat, karakteristik yang keempat adalah karakteristik gangguan kesulitan belajar. Di sini ada dua, kesulitan anak kesulitan dalam membaca dan anak mengalami kesulitan dalam berhitung. Kita jabarkan dulu yang anak kesulitan dalam membaca. Memiliki karakteristik kemampuan membaca sangat lambat. Yang kedua, sering melakukan kesalahan dalam membaca. Yang ketiga, kemampuan dalam memahami isi bacaan rendah. Keempat, tulisan tidak bisa dibaca atau biasanya tulisannya itu jelek gitu. Terus yang kelima, sering salah dalam membaca huruf seperti V dengan U, B dengan P, P dengan Q. Yang kedua, anak yang mengalami kesulitan berhitung. Biasanya anak tersebut itu sulit mengoperasikan bilangan, sulit membedakan bangun geometri kayak seperti kubus, persegi panjang. Terus yang ketiga, sulit membedakan huruf, misalnya 6 dengan 9, 17 dengan 71, 21 dengan 12, dan lain-lain. Yang kelima, karakteristik anak cerdas istimewa atau berbakat istimewa. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, karakteristik akademik. Yang kedua, karakteristik sosial. Yang ketiga, karakteristik fisik. Dan yang keempat, karakteristik intelektual. Kita bahas yang pertama, karakteristik akademik. Jadi, di sini mereka jadi anak cerdas istimewa itu memiliki memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ketekunan yang tinggi.
rajin membaca, belajar dengan cepat dalam sebuah bidang akademik. Contohnya seperti anak kelas 2 atau kelas 3 kan masih ada yang kesulitan dalam membaca. Tapi dalam anak cerdas istimewa atau berbakat istimewa ini, anak bisa membaca dengan cepat, merangkai kata, dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik sosial. Jadi di sini mereka memiliki rasa tenggang rasa, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat dengan semua orang. Contohnya seperti seorang anak yang masih berumur 8 tahun mampu menyesuaikan, mampu tanggung jawab, mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sikap tersebut itu biasanya sama dengan anak normal yang berusia 14 tahun. Jadi biasanya kan anak yang umur 8 tahun itu biasanya masih merengek ke orang tua, atau biasanya tidak memiliki tanggung jawab. Tapi dalam karakteristik anak cerdas istimewa ini, anak bisa tanggung jawab, bisa mengerjakan tugas dengan sendiri, mengerjakan tugas dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Jadi mereka memiliki kesehatan yang di atas rata-rata. Yang keempat, karakteristik intelektual. Jadi di sini siswa memiliki kemampuan menalar yang tinggi, mempunyai daya imajinasi yang luar biasa, memiliki kecepatan memecahkan masalah yang rumit. Contohnya, biasanya kan kalau anak kelas 2 atau kelas 3 biasanya kan masih diajar perkalian, itu 2 dikali 4, 3 dikali 3. Tapi dalam karakteristik anak cerdas istimewa ini, anak itu bisa memecahkan masalah yang rumit, seperti sudah berpuluh-puluhan gitu, kayak perkalian kayak 10 kali 11, kayak 12 kali 15, kayak gitu. Kesimpulan dari karakteristik anak berkebutuhan khusus yaitu anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada umumnya, tetapi mereka sama-sama memiliki kesulitan dalam penyerapan materi pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Kesulitan tersebut biasanya disebabkan oleh kondisi kejiwaannya. Mereka biasanya tidak fokus, atau bengong, atau tidak tenang sendiri, dan berbuat dengan sesuka hatinya sendiri. Sebagian besar anak berkebutuhan khusus itu tidak mau diatur, tidak mau memperhatikan guru dalam pembelajaran. Mereka itu asik sendiri, seperti tiba-tiba guru menyampaikan materi, anaknya bengong atau mengganggu temannya, atau juga menggambar aneh gitu, menggambar-gambar gitu. Tapi mereka mampu menjelaskan apa yang mereka gambar, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asesmen pada anak berkebutuhan khusus. Terdapat bermacam-macam teknik identifikasi atau asesmen pada anak berkebutuhan khusus. Secara umum, para praktisi pendidikan dituntut untuk merancang alat identifikasi atau asesmen sederhana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui kondisi peserta didik secara akurat untuk berbagai keperluan, baik yang berhubungan dengan pembelajaran maupun layanan lainnya. Yang pertama, sasaran asesmen atau identifikasi. Secara umum, sasaran identifikasi adalah anak berkebutuhan khusus. Namun, tidak cukup hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja, tetapi harus lebih fokus agar kegiatan asesmen atau identifikasi dapat diperoleh hasil yang optimal. Secara khusus,
Sasaran identifikasi yang perlu mendapat perhatian antara lain anak yang mengalami gejala kesulitan belajar yang spesifik seperti kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, dan juga kesulitan belajar menghitung. Yang kedua, anak yang mengalami gejala undersaver atau anak yang memiliki taraf intelijensi yang tinggi tetapi memperoleh prestasi belajar tergolong rendah. Yang ketiga, anak yang prestasi belajarnya sangat rendah. Yang empat, anak yang memiliki gejala gangguan emosi dan perilaku dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mengenai beberapa aspek yang perlu diasesmen atau identifikasi. Banyak sedikit aspek yang perlu diidentifikasi, sangat tergantung perlu identifikasi di bidang kognitif, dan juga memerlukan identifikasi untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika. Ada sekolah yang memerlukan identifikasi yang diukur, akan semakin lengkap informasi yang kita peroleh, dan karena itu juga mungkin lebih tepat dalam menyusun program pembelajaran individual. Secara sederhana, ada beberapa informasi yang perlu mendapatkan perhatian dalam melaksanakan asesmen atau identifikasi oleh sekolah, antara lain informasi riwayat perkembangan anak, informasi atau data orang tua atau wali siswa, dan juga informasi profil anak berkebutuhan khusus lainnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada 3 penanya, masing-masing 1 pertanyaan. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.